Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Skadin Raji. Saya Reni Natina. saya Rida Wismawati, Saya Tiara Cipta Wijayanti. Saya Agung Kumala Putri. Dan saya Andrian Putra. kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pengisian sistem keuangan desa terkait bagaimana pengisian perencanaan dan penganggaran. Baik, untuk yang pertama adalah kita harus masukkan user ID sama password. Seperti yang dicontohkan. Yang pertama, untuk pengisian data perencanaan, kita masuk ke data entry, kemudian klik perencanaan, kemudian data umum dan RPJM desa. Pertama, kita harus mengisi data umum desa terlebih dahulu. Nah, data umum desa ini berisikan identitas desa, mulai dari tahun, terus nama desa, nama kepala desa, dan rinciannya seperti ditampilkan di sini. Ya, kita beralih ke fitur visi dan misi. Nah, di sini tuh ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketika kita mau ngisi visi, maka kita klik visi terlebih dahulu. Kemudian nanti kan ini sudah terisi. Apabila pertama kali mau ngisi, maka harus diklik tambah terlebih dahulu, kemudian diisi data-data sesuai dengan ketentuan desanya itu sendiri. Nah, seperti ini. Next, begitupun kalau kita mau ngisi misi, tujuan, dan sasaran. Kalau mau nambah, berarti kita kalau mau nambah isi lagi, kita harus klik tambah terlebih dahulu, terus kemudian diisi seperti itu. Tujuan boleh dilihatkan, nah yang sama. Kemudian sasaran seperti itu juga. Kemudian next, kita tutup, kita lanjut ke RPJM desa. Yang pertama, di sini ada bidang. Bidang di sini itu sudah otomatis terisi ya. Ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sampai bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Kita ambil di contoh pertama, yaitu ada bidang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintah desa. Maka kita klik terlebih dahulu. Kemudian untuk sub bidang ini kita harus ngisi sesuai yang ada di soal ya. Yang di soal pertama ini kan penyelenggaraan belanja siltap. Nah, kalau mau nambah, kita harus klik tambah terlebih dahulu, kemudian simpan. Nah, seperti ini. Langsung saja di soal yaitu adalah penyelenggaraan belanja siltap. Kita klik 2 kali. Nah, untuk pengisian ini kan ada tiga macam. Kita mau nambah data terkait penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Maka kalau mau nambah, sekali lagi harus diklik tambah terlebih dahulu, kemudian diisi sesuai soal seperti ini. Kemudian kalau sudah terisi sesuai soal, kita klik 2 kali penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, untuk pengisian ini yaitu kita lihat nomor pertama, tahun pertama, maka kita isi tahun pertama. Kemudian lokasi desa disesuaikan, volume kita lihat yang ada di soal. Kalau volumenya 1 ya kita isinya 1 sesuai soal ya. Kalau 10 ya 10 seperti itu. Untuk pengisian ini itu disesuaikan saja di soal. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan. Begitupun dengan tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, selanjutnya mengisi data anggaran. Yang pertama yaitu klik data entry dan penganggaran, isi data anggaran. Kemudian yang pertama kita mengisi kegiatan. Di kegiatan ini jika ingin menambah nama bidang ini, kita bisa klik ditambah. Untuk yang bidang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, di sini di bidang pertama itu ada 2 subbidang, yaitu penyelenggaraan belanja siltap tunjangan dan operasional pemerintah desa dan penyedia sarana prasarana pemerintah desa.
Yang untuk sebidang pertama, nama kegiatannya ini sesuai di soal. Kita mengisi sesuai dengan soal. Ini selanjutnya kita mengisi di kegiatan. Kegiatan ini kita isi sesuai dengan soal yang ada. Kemudian simpan. Nah, kemudian kita ke paket kegiatan. Paket kegiatan ini kita mengklik tambah. Tagging. Nah, di tagging ini kita mengisi di soal yang ada dan simpan. Untuk selanjutnya yaitu pengisian pendapatan. Nah, yang pertama yaitu sebagai contoh untuk kode 41101 yaitu bagi hasil BUMDes, klik tambah, lalu simpan. Nah, untuk pengisian rinciannya yaitu klik 2 kali. Nah, untuk pengisian ini untuk uraian diisi secara manual dan jumlah satuan manual, harga satuan juga manual, dan sumber dana juga dipilih sesuai soal yang tersedia. Nah, lalu klik simpan. Kemudian untuk pengisian pembiayaan, sebelum mengisi belanja maka kita harus mengisi pembiayaan 1 atau pembiayaan 2. Untuk pembiayaan ini kita mengisi kode rincian, nama perincian, anggaran, dan anggaran PAK. Ini sudah terdapat di soal kasus. Yang pertama yaitu kita ngambil bidang penerimaan pembiayaan. Di sini ada nama rinciannya itu silpa tahun sebelumnya. Untuk proses penambahan kita klik tambah. Nah, yang ini klik tambah, terus silpa tahun sebelumnya anggarannya ini harus sama dengan soal, yaitu sebesar 80.130.000 rupiah dengan anggaran PAK 0. Kemudian simpan. Tutup. Untuk pembiayaan yang kedua, di sini kita ngambil di contoh soalnya yaitu tentang bidang pengeluaran pembiayaan dengan nama rincian penyertaan modal desa dengan anggaran 40 juta rupiah. Untuk prosesnya yaitu tambah, terus kemudian isi kodenya dan menulis nama rekening serta anggarannya berapa. Kalau sudah selesai kemudian simpan. Selanjutnya itu mengisi data belanja. Selanjutnya ini data ini sudah otomatis dari data sebelumnya. Kita ambil contoh satu yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Terus ini juga otomatis dari data sebelumnya. Klik penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Selanjutnya ini juga otomatis, klik 2 kali. Ini kita isi nama rekeningnya aja, diklik tambah, terus simpan. Klik 2 kali, tetap penghasilan tetap kepala desa. Sini klik tambah. Kita mengisi uraiannya sesuai di soal. Jumlah satuannya juga sesuai di soal, harga satuannya juga sesuai di soal, sumber dananya juga, dan klik simpan. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara pengisian terkait dengan rencana anggaran kas. Yang pertama ditekan untuk data entry, kemudian masuk ke penganggaran dan juga anggaran kas desa. Nah, yang di dalam rencana anggaran kas ini ada 3, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang pertama adalah memasukkan dari pendapatan. Di dalam rencana anggaran kas, khususnya di pendapatan, di sini ada beberapa pendapatan yang menjadi pemasukan untuk kas desa. Di sini ada bagi hasil desa, dana desa, dan hingga bantuan keuangan dari APBD. Nah, yang pertama untuk bagi hasil desa, di sini dilihat dari soal. Untuk pemasukannya itu di bulan apa saja bisa dilihat di soal. Nanti untuk cara mengentry nominalnya adalah dengan menekan ubah. Nah, kemudian dimasukkan nominalnya di salah satu bulan yang terdapat di soal. Kemudian diklik simpan. Nah, semua itu dilakukan sesuai dengan
akun-akun yang menjadi pendapatan desa. Yang selanjutnya untuk belanja. Untuk belanja ini disesuaikan dengan yang ada di soal, bidang apa saja. Nah, saya contohkan yang untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian juga penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu penghasilan tetap kepala desa dan juga tunjangan kepala desa. Untuk memasukkan nominal yang ada di soal sama seperti tadi, yaitu dengan mengubah dan juga memasukkan nominal sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian diklik simpan. Dan yang terakhir untuk pembiayaan. Untuk pembiayaan di sini ada silpa tahun sebelumnya dan juga penyertaan modal desa. Untuk yang penyertaan modal desa bisa dilihat di soal, yaitu ada nominal pada bulan Januari sebesar 40 juta. Nah, dan setelah itu diklik simpan. Kemudian selesai, tutup.